Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah yang sudah ada di dalam ruangan ini. Perlu kami informasikan kepada kita semua bahwa di tengah-tengah kita ada tim dari GKII Eklesia Tanah Merah. Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah beribadah di ibadah 1 dan 2 sudah mengetahui hal ini. Tetapi bagi jemaat Tuhan yang baru hadir ibadah di ibadah ketiga, mereka akan melayani kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara lewat surat-surat yang sudah disampaikan. BPJ, Badan Pengurus Jemaat, telah memberi peluang kepada GKII Eklesia Tanah Merah untuk mengadakan perkunjungan di Siloam Tarakan. Di samping beribadah bersama-sama dan mereka melayani kita, mereka juga membutuhkan dukungan dari kita semua. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan amplop putih, ya, itu adalah amplop yang kita khususkan untuk mendukung GKII Tanah Merah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana mereka sedang membangun sebuah pastori baru. Ada pastori yang lama, tapi memang ada beberapa hal yang sudah perlu diperbaiki dengan serius di sana. Lantainya itu sudah terangkat kalau nggak salah, terangkat atau turun ya, dan sudah cukup sempit untuk mereka beribadah. Jadi butuh sebuah bangunan yang baru. Sudah ada dan belum selesai. Nah, ini mereka sedang mencari dana Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan bangunan itu agar cepat digunakan. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang hadir dan yang sudah mendapat amplop putih yang kita khususkan untuk GKII Tanah Merah, berikanlah persembahan terbaikmu buat Tuhan. Biarlah lewat apa yang kita beri, pelayanan yang ada di Tanah Merah bisa berkembang dengan baik. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ketua Pembangunan GKII Tanah Merah, dan mereka akan melayani kita pada malam hari ini. Selamat beribadah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini di dalam waktu Tuhan yang indah, di dalam waktu Tuhan yang baik, kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Secara khususnya kami tim dari GKII Eklesia Tanah Merah boleh mendapat kesempatan untuk melayani di GKII Siloam Tarakan. Saya percaya malam hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, dan kita boleh bersama-sama memberikan yang terbaik melalui persembahan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh pribadi lepas pribadi, supaya di sepanjang ibadah kita pada malam hari ini kuasa Tuhan boleh menolong dan memimpin kami, kita semua, sehingga Tuhan boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita mengambil waktu teduh kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 dan 9 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita
dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh itu, mari kita selalu menyembah, memuji Tuhan dan mengagungkan namanya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, mengalir di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh penyembahan, dengan penuh ucapan syukur. Dan kiranya kuasa Roh Kudus menolong setiap kita pribadi lepas pribadi, bagaikan tangan yang menentukan.
manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau yang menolong, mengampuni, menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga ibadah kami malam hari ini mendatangkan sukacita, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kebebasan, dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua yang beribadah malam hari ini, dan kami siap Tuhan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan jemaat yang terkasih, kita masih tetap berdiri. Kita merasakan sukacita yang luar biasa karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini, dan kita percaya kuasa Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kita. Seperti tema kita malam hari ini, Roh Kudus memberi kuasa untuk memberitakan Injil. Untuk itu mari kita terus bersukacita menyatakan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita pujikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita pujikan dengan penuh ucapan syukur, kita pujikan dengan bertepuk tangan karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kita. Tercurah
Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, ketika roh Tuhan dicurahkan dalam kehidupan setiap kita, kita imani, dimanapun kita melangkah, Tuhan memberkati. Dimanapun kita berdiri, Tuhan menolong dan memampukan kita. Untuk itu mari kita terus bersuka cita, mari kita terus bersorak-sorai, karena kita telah menerima janji yang terbaik daripada Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau berikan. Kita terus memuji Tuhan dengan bersuka cita dan bertepuk tangan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan sebagian kecil dari presentasi kedatangan kami di tempat ini yang akan diwakili oleh Bapak Parsi selaku ketua tim kami pada malam hari ini. Kepada Pak Parsi
Kami persilahkan. Salam. Baik, selamat malam dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini dalam acara ibadah yang ketiga ya. Ini ketiga kali saya berdiri untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tim kami ke tempat ini ya. Jadi sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gembala dan pengurus jemaat, di mana 1 bulan yang lalu kami menyurati Badan Pengurus Jemaat tempat ini bahwa kami akan mengadakan perkunjungan ke Jemaat Siluam dengan beberapa tujuannya. Yang pertama, menjalin dan mempereratkan persekutuan di dalam tubuh Kristus, dan juga melayani dalam ibadah bersama ya, melalui pelayanan pujian dan firman Tuhan. Dan juga kami ingin menggalang dana ya, aksi dana untuk mendukung pembangunan pastori yang ada di Jemaat Eklesia Tanah Merah. Jadi puji Tuhan ya, jemaat di sini, Badan Pengurus Jemaat dan semua jemaat menerima kami dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh hadir tiba di jemaat ini kemarin dan boleh mengambil bagian dalam 3 kali ibadah ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gembala dan Badan Pengurus Jemaat yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Jemaat GKI Eklesia Tanah Merah ini terdiri dari berbagai dominasi gereja. Itu tidak sempat saya sampaikan dalam ibadah pertama tadi, karena gugup ya, karena begitu banyak. Kalau Eklesia Tanah Merah, bangku yang ini lebih banyak, masih sedikit. Nanti ada foto-foto kami ya, sehingga saya gugup ya, sepertinya berdiri di waktu musim salju. Jadi Bapak Ibu, jemaat kami itu terdiri dari berbagai dominasi gereja. Ada yang dari GPSDI, GKPI, Gereja Toraja, GBI, Morsaron. Ada juga yang dari Katolik. Ya, dari Katolik mereka bergabung bersama kami. Bahkan dari Katolik ini kami percayakan juga boleh mengambil bagian di dalam Badan Pengurus Jemaat. Bahkan kami libatkan mereka di dalam kepanitiaan sebagai seksi usaha dana, terutama Pak Vincent ya. Ada 3 keluarga ya, Pak Vincent ini aktif luar biasa ya dalam mencari dana untuk pembangunan gereja, pembangunan pastori yang ada di Eklesia Tanah Merah. Dan ada juga 1 keluarga, itu Pak Reno. Sekarang keluarga ini cuti dan mereka dari Katolik dan mereka bergabung dengan kami, luar biasa semangatnya. Jadi Bapak Ibu, setiap program kami yang walaupun dari dominasi yang berbeda, kami kerjasamanya luar biasa ya. Kami bergandengan tangan mensukseskan program-program yang telah dibuat baik oleh majelis gereja, panitia-panitia. Luar biasa kebersamaan kami ya. Kami tidak pernah memandang ini dari dominasi gereja mana. Kami bersatu, kami ada di sana bersatu di dalam Tuhan. Itu yang membuat saya bangga ya bersama jemaat Tuhan yang ada di tempat di GKI Tanah Merah. Jadi saya mempresentasikan ini adalah dari panitia pembangunan pastori tahap ketiga, GKI Eklesia Tanah Merah. Ini program yang ketiga. Yang pertama sudah lewat ya, dari pemasangan ini fondasi sampai ke sengnya. Pembangunan ini pertama digerakkan ataupun dibangun oleh Bapak Pendeta Markus. Waktu dia gembala di sana beberapa bulan, beliau dengan semangat ya, yang walaupun dia sendiri bekerja, dia bekerja ya, Bapak Pendeta Markus. Puji nama Tuhan ya. Dia sendiri bekerja Bapak-bapak ya. Karena mayoritas anggota jemaat kami yang ada di sana adalah PNS. Kami terbatas waktu ya. Secara khusus apalagi saya sebagai ketua panitia, saya turun jam 7. Jam 7 saya turun, pulang setengah 5. Nah, kalau saya pulang ke rumah jam 5 dan Pak Markus masih bekerja, saya harus cepat-cepat ganti baju membantu dia, hanya beberapa 1 jam ataupun setengah jam. Pak Markus dari pagi sampai sore, dan teman-teman yang lain juga begitu ya, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Siluam dan yang ada di Sentral Kanaan ini. Puji nama Tuhan ya. Jadi pembangunan ini sedang berjalan ya.
Ini ada profil, kita menyaksikan sedikit ya. Ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di GKI Eklesia Tanah Merah. Ini gereja yang dulu ya, ini di dalamnya. Ini gembalanya ganteng dan cantik, luar biasa. Jemaatnya, ini anggota jemaatnya seberapa aja? Ya ini kan luar biasa ya. Kegiatan, ini kegiatan anak sekolah minggu ya. Kegiatan berkarya, berkawan. Oke, Bapak Ibu, ini perkembangan terakhir dengan pembangunan gereja pastori ya. Dulu kami ibadahnya berlantai ya. Beberapa tahun kami ibadahnya berlantai. Sekarang ini dulu ya, ini sekarang ya. Sekarang sudah ada kursinya. Kursi ini juga ada sebagian bantuan dari anggota jemaat di sini. Ada ibu yang juga membantu kami dengan dia membantu kami dengan menawar harga ya, sehingga harganya sampai di bawah sekali, puji nama Tuhan ya. Kami boleh membeli ini semuanya karena berkat dukungan kita semua. Kemudian, nah ini sekarang ya, ini minggu kemarin waktu Pak Nur ke Tanah Merah, kami banyak berbicara sama Pak Nur. Kalau bisa secepatnya tahun-tahun depan ini pasti ada yang mendampingi. Pergumulan sekarang ini ya, pembangunan bagian luar. Ini bagian dalamnya, korsen sudah ada. Ini di dalam ya. Ini di dalam. Ini kebutuhan pembangunan. Kebutuhan yang kami butuhkan untuk tahap ketiga ini. Di sini ada ya, papan 8 kubik plus molding 18 juta. Balok 5 kali 10 plus molding 5 juta 100. Batu kerikil ya 5 kubik itu 4 juta, pasir 10 kubik 1 juta 800, semen 25 sak 2 juta 500, paku 15 kilo 3 juta 750, keramik ya 128 dos 15 juta 360. Kemudian biaya tukang itu ada tanda apa itu? 4 itu. Kami tidak buat anggaran untuk ini ya, untuk tukangnya karena kami belum tahu berapa upah tukang. Mungkin bisa juga gratis nanti. Jadi bercanda ya, ini upah tukangnya belum kami tahu. Jadi Bapak Ibu, mari dukung pembangunan pastori GKI Eklesia Tanah Merah dengan memberi persembahan kasih ya. Di Ibu Bapak ada amplop putih ya. Ini mungkin ini Bapak Ibu bisa memberi seberapa saja ya, dengan sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rela membantu kami. Seberapapun kami terima dengan penuh sukacita, karena itu adalah partisipasi kita untuk membantu kami untuk pembangunan pastori yang ada di Eklesia Tanah Merah. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin kalau tanpa dukungan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mungkin pembangunan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Ini ada sebenarnya tim bazar ya, itu sudah habis. Tidak ada sudah. Ya. Kemudian harapan kami selalu dukung kami dalam doa, yang walaupun tadi seperti yang saya sampaikan, kami dari dominasi yang berbeda-beda, tapi kami bersatu di dalam Tuhan, mensukseskan kegiatan yang kami laksanakan di Eklesia Tanah Merah. Dari suku yang berbeda, ada Jawanya, ada Sundanya, ada Timurnya, ada Dayaknya, semua suku dari Sabang sampai Merauke ada di Tanah Merah. Ya, yang walaupun demikian kami luar biasa bersatu di dalam Tuhan. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Jangan lupa dukung kami dalam doa untuk kegiatan pembangunan pastori yang sedang berlangsung ini. Sehubungan dengan pembangunan yang lama, ini lupa kami sampaikan tadi Pak Gembala. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami buka sekat ruang tamu dan tempat ibadah itu, karena ruang tempat kami ibadah kayaknya sudah
sudah tidak muat, apalagi agak mereng Pak Nur ya, di sebelah sudah mereng, berapa kali sudah di apa? Ya, tapi tetap turun Pak, nggak bisa karena tanahnya yang walaupun kita buat balok yang panjang tetap turun. Makanya kami berusaha untuk pembangunan pastori yang baru ini. Oleh sebab itu sekali lagi ya, kami itu karena itu masih hak ini ya Siluam kayaknya bangunan ini, karena itu dibangun Siluam dari 2018 bukan 2008 bukan 2018 ya, 2008 itu dibangun dan ditempati oleh Pak Gembala dan tempat ibadah. Mungkin itu dalam waktu yang dekat ini saya sudah koordinasi dengan Pak Gembala, kemungkinan itu dibongkar ya, di ruang sekat, ruang tamu dan ruang keluarga. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan atas perhatian kita semua. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Parsi untuk apa yang sudah disaringkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kami ingin menceritakan cinta kasih Tuhan kepada jemaat Eklesia Tanah Merah. Kami tidak bisa menceritakan dengan bahasa yang indah, tapi kami ingin bernyanyi bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan hidup sekalipun gereja kami kecil dan terbatas. Kiranya persembahan pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, dan kepada tim saya persilahkan. Beberapa tim sudah pulang dan ini yang tersisa. Kepada tim saya persilahkan untuk maju.
Bapak Ibu, inilah yang menjadi kesaksian kami bahwa Yesus hidup, Yesus berdaulat, dan Yesus berkuasa, bahkan menolong kami jemaatnya yang ada di GKI Eklesia Tanah Merah. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan kita akan merenungkannya. Kiranya firman yang sudah dipersiapkan boleh kita terima dengan hati yang penuh ucapan syukur dan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kesaksian yang baik dalam kehidupan setiap kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, curahkanlah kuasa Roh-Mu. Kami tahu Engkau sudah hadir, tapi kami mohon sekali lagi kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus itu atas kami, supaya mukjizat pertobatan boleh terjadi di antara kami. Biarlah firman Tuhan menguasai seluruh hati kami saat ini.
Kami ingin dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami ingin dicuci bersih oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu ya Bapa. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami saat ini. Kami siap untuk menerimanya ya Bapa, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dengan baik. Hamba-Mu saat ini akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, bahkan juga ada dosa dalam kehidupan hamba-Mu. Tapi hamba mohon urapan kuasa Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Hikmat yang berasal dari Roh Kudus Tuhan turun atas hamba-Mu saat ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan berita ini seperti yang Tuhan kehendaki, bukan seperti hamba ataupun kami semua yang kami kehendaki. Bapa dalam kerajaan surga, kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan saja. Segala macam bentuk gangguan daripada si iblis kami sepakat untuk menolaknya, bahkan menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Apa kabarnya malam ini? Baik, luar biasa. Saya berharap kita selalu baik. Tetapi kalaupun pada akhirnya Tuhan mengizinkan kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, ingat, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tidak kemana-mana dan Tuhan tetap baik. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sedang bergumul, sedang mengalami kehidupan yang tidak baik, mari datang kepada Yesus yang baik. Dia akan memulihkan kehidupan kita, Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Supaya apa? Supaya kita makin kuat menjalani kehidupan yang tidak mudah di dalam dunia ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat ini saya bersyukur ya, karena bisa hadir kembali di hadapan Bapak Ibu. Saya merasa kembali muda ya, karena di malam hari ini mayoritas yang datang adalah anak-anak muda. Saya seperti kembali lagi ke umur 22 ya. Umur saya tuh 37 tahun, tapi tadi saya bisa menikmati dan seolah-olah sepertinya saya kembali lagi ke umur 22 tahun. Dan puji Tuhan ya, saya juga datang tidak sendirian, saya datang dengan tim. Biasanya datang sendirian, hari ini saya datang keroyokan. Bukan untuk tawuran Bapak Ibu ya, bukan untuk tawuran, tapi untuk apa? Untuk melayani kita yang beribadah di malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala beserta tim pengembalaan. Terima kasih juga untuk para BPJ ya, para aktivis yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani di malam hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan apa yang menjadi maksud dan tujuan kami datang ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Ini adalah tema yang diberikan Bapak Gembala kepada saya, dan firman Tuhannya itu terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang terbesit dalam pemikiran Bapak Ibu? Apa yang terbesit dalam pikiran kakak adik semua ketika Anda dan saya mendengar kata bersaksi? Pasti kita akan membayangkan bersaksi itu adalah sebuah kegiatan di mana kita menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya bagi mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Pasti kita juga akan berpikir tentang seorang misionaris yang datang menghampiri seseorang, lalu seorang misionaris itu atau hamba Tuhan itu menceritakan tentang cerita Injil, tentang siapa Yesus, tentang bagaimana Dia hidup dan membawa keselamatan bagi dunia ini. Saya yakin dan percaya kita pasti akan mengarah ke sana kalau kita mendengar kata bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya menjelaskan panjang lebar ya tentang apa itu bersaksi, maka kita harus tahu dengan benar bersaksi itu
apa? Supaya teman-teman itu nggak gagal paham ya. Supaya teman-teman Bapak Ibu semuanya dapat mengerti apa yang disampaikan saat ini. Ya Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan, di sini saya mencatat bahwa bersaksi itu adalah sebuah panggilan ilahi. Perhatikan, panggilan ilahi. Artinya apa? Ini sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ini bukan berasal dari manusia, bukan dari hamba Tuhan, bukan juga dari gereja. Hamba Tuhan, gereja, para majelis, para aktivis itu hanya menggaungkan kembali apa yang menjadi panggilan Tuhan ini. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Kita ini hanya menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, bersaksi adalah panggilan ilahi untuk apa? Untuk menceritakan siapa Yesus, untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, dan untuk apa? Mengisahkan karya salibnya yang telah menyelamatkan dan mengubah hidup manusia menjadi pribadi yang baru. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Artinya apa? Yang diajarkan oleh Alkitab. Dan kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan kita sebagai orang Injili mengakui bahwa Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis adalah firman yang tidak mungkin salah. Karena lahir dari pribadi yang tidak pernah salah, alias pribadi yang maha benar. Nah oleh karena itu mari kita memperhatikan pemberitaan firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak bagian Alkitab yang menyatakan bahwa bersaksi adalah panggilan orang Kristen. Di antaranya tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Terus ada juga yang lain. Misalkan di mana? Matius 28 ayat yang ke-19. Di situ Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Lalu di dalam Markus 16 ayat 15, di situ juga dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semua ayat-ayat yang barusan saya sebutkan itu apa? Menunjukkan bahwa setiap kita orang-orang Kristen, entah itu tua, entah itu muda, semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi. Ya, tanpa terkecuali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun bersaksi adalah panggilan, tidak semua orang mau bersaksi. Suka atau tidak suka, kita semua ada yang tidak mau bersaksi. Meskipun sudah dikhotbahkan berulang kali, meskipun sudah diajarkan dalam PA-PA yang ada di dalam gereja, tetap saja di antara kita masih ada yang tidak mau bersaksi. Mengapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Itu terjadi karena bersaksi itu mengusik kenyamanan kita. Kalau kita mau bersaksi artinya apa? Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersaksi itu membuat kita apa? Membuat kita mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya deg-degan, mengalami situasi di mana kita bingung mau ngomong apa gitu pada orang yang belum percaya untuk dapat kita menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa di sini yang pernah mengalami ya hal demikian? Ingin bersaksi, ingin menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang mengubah hidup kita. Tetapi ketika kita sudah berhadapan dengan orang yang mau kita injili begitu, yang ingin kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba boom, ya, kita langsung ngeblank, jantung berdebar nggak karuan, bahkan bibir kita pun gemetar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga pernah mengalami hal demikian. Waktu saya masuk tingkat 1 ke salah satu STT di mana dulu saya pernah sekolah teologi, di situ kami pernah diajarkan untuk bagaimana menginjil orang, menyampaikan kabar baik. Singkat cerita, waktu itu saya ada dalam perjalanan dari Batu ke Tulungagung karena waktu itu memang kami ditugaskan untuk ada semacam kayak pelayanan weekend begitu ya. Jadi waktu itu saya masih menggebu-gebu karena memang baru saja disampaikan metode, waktu itu metodenya juga EE ya, metode EE waktu itu. Dan otomatis kita semua masih bergelora gitu, ada semangat yang luar biasa untuk menginjil orang. Nah, suatu ketika saya duduk di sebuah bus ngobrol-ngobrol dengan orang, bapak-bapak. Di situ saya tahu, oh ternyata orang ini rajin sembahyang. Orang ini tahu tentang agamanya dengan baik. Nah, ketika saya tahu tentang itu, justru itu bukan membuat saya makin semangat, justru membuat saya makin
ragu-ragu untuk menyampaikan kabar baik itu. Saya jadi mikir, kira-kira haruskah saya tetap bersaksi kepada orang itu? Ada ketakutan, jangan-jangan nanti kalau misalkan saya bersaksi, saya bisa dipukul orang itu, bisa diteriakin, ada orang yang mau mengkristenkan orang. Bisa saja, karena di dalam itu semua ya orangnya satu iman dengan orang itu. Tapi apapun yang terjadi, saya tetap melakukan sebisa yang saya lakukan. Ketika saya sampaikan, memang betul bahasa tubuhnya udah berbeda Bapak Ibu. Tidak sehangat waktu pertama kali kita ngobrol. Bahasa tubuhnya udah berbeda. Tetapi apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Sampai saya turun dari bus itu, puji Tuhan, dalam keadaan aman. Saya pikir akan berdebatkah, akan ada caci makikah, ya seperti kalau kita lihat di dalam TikTok, YouTube ya, akhir-akhir ini ada banyak sekali ya orang berdebat tentang keimanan sampai maki-maki. Nah waktu itu saya berpikir, kayaknya bakal seperti itu. Tapi puji Tuhan, ternyata tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang pernah mengalami hal tersebut? Mau menyampaikan kabar baik, bersaksi kepada orang yang belum percaya, tapi ketika diperhadapkan bibirnya gemetar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan istilahnya masalah zaman sekarang. Bahkan bukan zaman sekarang aja sih, dari zaman dulu ya. Keengganan kita untuk bersaksi ini merupakan suatu masalah yang serius. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa kita tidak bisa bersaksi sendirian. Tuhan tahu bahwa kita orang Kristen ini butuh penolong, butuh pribadi yang bisa membimbing dan menguatkan, bahkan memampukan untuk bersaksi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, seperti yang dikisahkan dalam kisah para rasul tadi, Yesus berkata kepada muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah perkataan Tuhan Yesus ini menjadi kabar baik bagi kita semua, bukan hanya kabar baik bagi para muridnya pada waktu itu, tapi juga menjadi kabar baik bagi kita. Ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang pada akhirnya kalau kita mau dan bersedia, kita pasti bisa bersaksi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lewat tema dan nas ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk kita dengar dan renungkan bersama. Supaya apa? Kita tidak menyia-nyiakan kuasa Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk bersaksi. Ya, ini dia. Pertama, kuasanya turun atas orang percaya. Kuasanya, maksudnya kuasa di sini adalah kuasa Roh Kudus itu turun atas orang percaya. Perhatikan ya, atas orang percaya. Ini semua orang percaya, semua orang Kristen. Tidak sebagian, tetapi semua. Jadi kuasa Roh Kudus itu bukan monopolinya para hamba Tuhan. Mungkin kita saat ini berpikir, kuasa Roh Kudus itu hanya turun kepada mereka yang jadi hamba Tuhan, mereka yang jadi majelis, mereka yang melayani. Tidak, kita semua itu punya kuasa Roh Kudus. Ingat, ketika kita percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka kuasanya itu pun juga ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang berpikir ya, Roh Kudus itu hanya di dalam pribadi tertentu, orang-orang tertentu. Bahkan zaman sekarang ya, secara halus ada beberapa komunitas gerakan yang mengatakan bahwa di tempatnya, di komunitasnya atau di gerejanya adalah tempat yang diurapi Roh Kudus. Yang lain tidak. Hati-hati ya, hati-hati itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena sekali lagi kuasa Roh Kudus itu berlaku bagi seluruh orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang bisa ketik, mari kita memperhatikan frasa kamu akan menerima kuasa. Perhatikan kata yang diberi nama warna kuning ya, kata kamu dan kata kuasa. Nah, kata kamu di sini itu merujuk kepada para murid Yesus. Ya, para murid Yesus. Pada waktu itu murid Yesus sisa berapa? 11 orang. Ditambah dengan ya yang membantu pelayanan, yang mengikuti juga Yesus pada waktu itu. Ya, kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa di sini apa? Kuasa di sini Bapak Ibu bukan sekedar kekuatan fisik atau pengaruh manusia, tapi kekuatan ilahi yang mengubahkan dan memampukan seseorang untuk bersaksi, melayani dan hidup dalam kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kamu akan menerima kuasa.
Secara prinsip dan filosofis itu artinya apa? Semua orang percaya menerima kuasa. Karena kita sama seperti para murid, ya kan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sampai hari ini juga tetap belajar firman-Nya, belajar bagaimana mengasihi Dia, belajar bagaimana mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang bisa kita petik adalah semua orang percaya menerima kuasa ilahi untuk bersaksi, melayani dan hidup dalam kehendak Allah. Saya mengundang kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Saya mengajak para kaum Adam untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Oke, yang merasa laki-laki, ayo kita baca bagian firman Tuhan ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ya, memang ini tentang nubuatan, tentang hal yang akan terjadi di hari Pentakosta dan setelah Pentakosta. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa kuasa Roh Kudus itu memang dicurahkan kepada semua orang percaya, kepada semua taruna-taruna, ya, laki-laki. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dari itu apa yang kita harus lakukan dari kebenaran firman Tuhan ini? Kita harus apa? Membuka diri terhadap kuasa Roh Kudus untuk apa? Mengalami yang namanya kepenuhan roh seperti para murid Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang dimaksud dengan kepenuhan roh itu? Di sini saya mencatat bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah sebuah situasi atau kondisi di mana orang percaya benar-benar sadar untuk taat dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Perhatikan, ya, situasi yang sadar, kondisi yang sadar, bukan situasi dan kondisi di mana seseorang itu menggelepar tanpa sadar, seperti ikan yang tidak dapat air. Kalau kita memperhatikan hari-hari ini ada banyak sekali, ya, pengajaran-pengajaran yang menampilkan bahwa yang namanya kepenuhan roh itu adalah sesuatu yang apa ya, spektakuler begitu, yang wah, seperti kelihatannya seperti orang yang lagi kesurupan sesuatu gitu, ya, sesuatu yang di luar kendali, sesuatu yang di luar kontrol. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan para murid itu sedang kepenuhan roh. Karena apa? Karena mereka memberi diri mereka untuk melakukan pimpinan roh Tuhan di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Pada saat itu mereka bernubuat, ya kan, sesuai dengan pimpinan roh Tuhan. Ya, pada waktu mereka bersaksi, mereka karena mendapatkan pimpinan roh Tuhan. Dan mereka dikatakan apa? Kepenuhan roh. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, disitulah kita bisa disebut sebagai orang-orang yang mengalami kepenuhan roh. Misalkan begini, ada orang yang menyakiti kita, ya, dengan kata-kata yang kasar, tetapi Roh Kudus itu berbisik dalam hati kita, udahlah, ampuni aja orang yang gosipin kamu, yang udah maki kamu. Nah, ketika kita memilih untuk mengampuni padahal kita sudah dikecewakan, disakiti, ya, kita melakukan apa yang dibisikkan Roh Kudus dalam hati nurani kita, disitulah kita bisa dikatakan bahwa kita sedang mengalami yang namanya kepenuhan roh. Ya, ketika Bapak Ibu melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, lalu Roh Kudus berkata, tolonglah orang itu. Bapak Ibu sedang dalam kondisi di mana Bapak Ibu disebut sebagai orang yang sedang kepenuhan roh. Nah begitu juga kalau Bapak Ibu memilih untuk bersaksi, taat pada pimpinan Roh Kudus untuk menyatakan siapa itu Yesus, memberitakan kebenaran-kebenaran Alkitab, disitulah Bapak Ibu sedang dalam kondisi kepenuhan roh. Perhatikan, semua itu hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang sadar. Bagaimana mungkin dalam keadaan yang tidak sadar kita bisa bersaksi? Perhatikan, mereka kepenuhan roh dalam keadaan yang sadar loh Bapak Ibu. Berbeda seperti yang ditampilkan oleh beberapa komunitas atau gerakan zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jadi jangan berpikir bahwa kuasa itu turun untuk orang-orang Kristen tertentu saja. Hati-hati, sekarang ada banyak pengajaran yang secara lembut itu mengarahkan kepada kita suatu asumsi yang berkata, oh hanya hamba Tuhan itu aja yang punya urapan kuasa Roh Kudus. Oh hanya gereja itu aja yang punya kuasa urapan Roh Kudus. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ada banyak pengajaran itu di sekitaran kita. Dan mereka menyampaikannya dengan lembut sekali. Dan kalau kita melihat kebenaran Alkitab, ya, bukan hanya orang-orang tertentu saja, bukan gereja-gereja tertentu saja, tapi semua orang Kristen, semua gereja, ya, selama dia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ kuasa Roh Kudus hadir. Termasuk juga di tempat ini. Jadi jangan berpikir bahwa di tempat ini kuasa Roh Kudus tidak bisa tercurah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu berpikir bahwa kuasa Roh Kudus hanya turun pada orang-orang Kristen tertentu? Masihkah Bapak Ibu berpikir demikian? Kalau demikian, mari kita bertobat. Tinggalkan paradigma itu, tinggalkan pandangan tersebut, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya karena FOMO, ya, hanya ingin dikatakan, wah orang yang selalu up to date, akhirnya kita ikut-ikutan kepada sesuatu yang sepertinya Alkitabiah tapi tidak Alkitabiah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kuasanya sanggup mengubah hidup seseorang. Kuasa Roh Kudus sanggup mengubah hidup seseorang. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Hakikatnya adalah Allah sendiri. Ketika Allah masuk di dalam diri orang percaya, maka dia hadir dalam bentuk roh. Dan roh itu adalah roh yang kudus, terpisah dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang najis. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena dia adalah Roh Kudus, karena dia adalah Allah itu sendiri, maka Roh Kudus dan kuasanya bisa mengubah karakter seseorang, mengubah hidup seseorang. Salah satu contohnya siapa? Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dulu penganiaya jemaat, benci dengan kekristenan, tapi ketika Roh Tuhan masuk dalam hidupnya, dia menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, berani mati demi Injil yang dulu pernah dia hendak binasakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita perhatikan kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba perhatikan, di situ ada kata kamu 3 kali. Ya, kamu akan, atas kamu, dan kamu. Ya, ada kata kamu. Sekali lagi kamu ini merujuk kepada siapa? Para murid Yesus. Para murid Yesus ini adalah orang biasa. Sebelum peristiwa Pentakosta, ya, sebelum pencurahan Roh Kudus itu terjadi, sebelum mereka menerima kuasa itu, mereka hanya orang-orang biasa. Ya, mereka seorang nelayan, tani, ya, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka menjadi murid Yesus, mereka juga pernah menjadi orang yang gagal menjadi murid Yesus. Salah satunya Petrus, orang yang paling dominan di dalam kelompok mereka. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, pada akhirnya Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Para murid yang lain pun juga gagal. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Harusnya ketika Yesus sedang diadili, sedang disiksa, dicambuk, bahkan berjalan menuju salib itu, harusnya para murid itu menemani dia. Tetapi di mana para murid? Kabur, terhambur semuanya. Peristiwa Taman Getsemani, disitulah mereka sudah mulai jalan masing-masing. Nah itu kan membuktikan apa? Para murid pernah menjadi pribadi yang gagal. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi, kuasa Roh Kudus turun atas mereka, mereka berubah Bapak Ibu. Berubah. Ya, menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut mati demi Injil. Bahkan Petrus saja yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dia bisa apa? Mempertobatkan ribuan orang. Jadi pakai oleh Roh Tuhan untuk membuat orang lain bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini membuktikan bahwa apa? Kuasa Roh Kudus itu bisa mengubah hidup seseorang. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, Roh Kudus berkuasa untuk mengubah hati dan hidup manusia supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mengundang kaum Hawa untuk membaca Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Silakan kaum ibu membaca Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27.
Ada amin? Oh, belum ini. Oke, silakan. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, silakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ayat itu. Ketika roh Tuhan itu ditaruh dalam hidup seseorang, ada sesuatu yang baru, kehidupan yang baru, hati yang baru. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita andalkan dan minta kuasa Roh Kudus untuk mengubah diri sendiri dan mengubah hidup orang lain. Ini penting kalau kita mau memberitakan, bersaksi tentang Yesus, maka kita harus memiliki suatu progres perubahan karakter. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya tanpa kita sadari, Roh Kudus itu selalu bekerja sampai hari ini. Ya, Dia bekerja mengubah kita, lambat tapi pasti. Nah, ketika kita memberi diri, maka akan terjadi sebuah progres yang luar biasa. Tetapi ketika kita tidak mau memberi diri terhadap pimpinan Roh Kudus, maka progresnya akan terasa lambat. Tetapi lambat laun itu masih terus berjalan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau bersaksi, ya pastikan ya kita memang sudah bergumul dulu dengan karakter kita, ya seperti itu. Supaya apa? Kesaksian kita itu tidak menjadi sesuatu yang diragukan atau dimentahkan orang lain. Kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik, tetapi perkataan kita, kelakuan kita tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Maka itu menjadi sesuatu yang di mata orang, apa sih ngomong tentang Tuhan Yesus baik tapi kamu aja kok nggak baik, begitu kan? Nah, makanya Bapak Ibu, ya, kita dipanggil untuk bersaksi, maka mari kita memberi diri kita minta kuasa Roh Kudus Tuhan, kita andalkan kuasa Roh Kudus untuk apa? Untuk membuat diri kita mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentu ketika kita mengabarkan kabar baik, bersaksi kepada orang yang belum percaya, tentu kita rindukan bahwa orang yang mendengarnya itu bisa menjadi percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa? Roh Kudus Tuhan. Jadi sebelum kita mau menginjili besti-bestinya kita, orang-orang yang ada di circle-nya kita, maka kita harus mendoakan terlebih dahulu. Tuhan, saya mau menyatakan kesaksian kepada teman saya. Kiranya Tuhan boleh jamah hatinya supaya hatinya boleh terbuka terhadap kesaksian saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdoa seperti demikian ketika kita hendak bersaksi kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah Anda dan saya, kita semua itu mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk mengubah hidup Anda menjadi orang yang mampu bersaksi? Sudahkah Anda mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk mengubah sikap hati orang lain? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita andalkan kuasa Roh Kudus. Dengan demikianlah ya, kita akan dimampukan untuk dapat bersaksi. Poin yang ketiga, kuasanya menolong orang percaya untuk terus bergerak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau diibaratkan, Roh Kudus itu seperti lokomotif yang menarik banyak gerbong. Ya, selama gerbong-gerbong itu terhubung dengan lokomotif, selama itulah gerbong-gerbong itu bisa bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau terputus, gerbong itu tidak bisa bergerak sama sekali karena bergantung pada lokomotif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan Roh Kudus seperti itu. Selama kita terkonek, terhubung ya dengan kuasa Roh Kudus itu, maka kita akan terus bergerak, bersaksi kepada semua orang. Saya mengajak kita untuk memperhatikan Kisah Rasul 1 ayat 8 kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan frasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, dan Samaria, ujung bumi adalah nama-nama tempat. Tapi ini bisa ditafsirkan sebagai apa? Sebagai jarak yang harus ditempuh, pribadi atau komunitas yang harus ditemui, dan budaya atau adat istiadat yang harus ditembus oleh kesaksian.
kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar apa? Bahwa bersaksi itu banyak sekali tantangannya. Ya, makanya di awal tadi saya bilang bahwa bersaksi itu memang tidak enak, mengusik zona nyaman kita. Tantangannya banyak, ya. Tantangannya itu ada jarak, ada orang, ada budaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belum lagi campur tangan iblis, ya, yang mengundang bahaya untuk menghentikan kesaksian kita. Coba Bapak Ibu perhatikan 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 17. Di situ ada seseorang, kalau nggak salah namanya Alexander. Itu yang menghalang-halangi pelayanan pemberitaan Injil Paulus bersama timnya. Tapi meskipun demikian, si Paulus ini terus bergerak. Karena apa? Paulus bersama timnya senantiasa bergantung pada pimpinan Roh Kudus Tuhan. Nah, kalau dia tidak bergantung pada pimpinan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, dia mengandalkan kekuatan diri sendiri, saya yakin ketika dia diganggu sama si Alexander ini, sama si kawan ini, dia akan berhenti. Udahlah, ngapain penginjilan? Mau ngapa-ngapain juga dicegal, mau ngapa-ngapain dihalang-halangi. Udahlah, lebih baik mundur. Tapi apa yang terjadi? Dia terus bergerak karena dia mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang harus kita lakukan apa? Maju terus mengikuti pimpinan Roh Kudus ketika menemukan tantangan dalam bersaksi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan mundur karena kemampuan itu datangnya dari kuasa Roh Kudus. Seperti kesaksian saya tadi, yang sudah tahu, oh ini orang yang rajin dalam sembahyang, orang ini luar biasa tentang agamanya. Tetapi pada saat itu, walaupun saya gugup, gemetar, rasanya mau mati begitu, saya tetap memilih untuk maju. Walaupun saya pada waktu masih bodoh-bodoh dalam penginjilan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tetap maju, saya tidak mundur. Karena saya sadar bahwa kuasa itu datangnya dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah setelah Bapak Ibu menemukan tantangan dalam bersaksi, apakah Bapak Ibu makin berani atau sebaliknya? Kalau kita tahu nih ternyata bestie kita ini orangnya taat beragama, ya bahkan mungkin juga dikenal sebagai anak yang soleh, begitukah? Masihkah Bapak Ibu berani gitu untuk menyampaikan kabar baik itu? Atau jangan-jangan udahlah, nggak usah cari perkara, mundur aja deh. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sering kali kita cenderung untuk mundur, meninggalkan orang tersebut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perbaiki kehidupan kita pada bagian ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah 3 poin yang bisa saya sampaikan, dan terakhir saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi ini, ya. HP. Siapa di sini yang nggak punya HP? Ada yang nggak punya HP? Kayaknya mustahil ya zaman sekarang ini orang nggak punya HP. Anak umur 2 tahun saja sudah punya HP karena diberi orang tuanya. Jadi sangat mustahil sekali kalau kita tidak punya HP. Perhatikan Bapak Ibu, HP itu punya fitur yang luar biasa, punya aplikasi yang luar biasa. Tapi kalau tidak ada kekuatan listrik, sebagus apapun fiturnya, aplikasinya tetap nggak akan berguna buat kita. Ya, tidak akan berjualan sesuai dengan yang menciptakannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian juga hidup kita. Ya, di dalam kita ini ada fitur-fitur yang Tuhan taruh. Ada banyak aplikasi yang Tuhan taruh. Salah satu fiturnya apa? Untuk bersaksi. Ya, untuk melayani, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu semua bisa dilakukan kalau apa? Kita punya koneksi dengan Roh Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari setiap pribadi kita, sekalipun Bapak Ibu, teman-teman masih muda, mari kita andalkan kekuatan Roh Kudus itu untuk melakukan satu fitur dalam kehidupan kita. Fiturnya apa? Bersaksi. Ini panggilan kita, bukan hanya saya, bukan hanya Pak Frans, kita semua. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana sih yang harus kita lakukan? Apa lalu Pak Bob juga pernah menyampaikan, lakukan dengan hal yang sederhana. Seringkali kita itu tidak mau bersaksi karena kita punya harapan yang muluk-muluk, keinginan yang muluk-muluk. Ketika diajak bersaksi, kita pengen melakukan apa yang dilakukan oleh misionaris. Kapan lalu Pak Bob pernah berkata, lakukan dari hal yang paling simpel. Dengan berkata apa? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Betul ya Pak Bob ya? Ketika kita belanja di Alfamart, di Indomaret, di warung, di Guster gitu kan. Coba kita biasakan dulu dari hal yang paling sederhana. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dari situ kita akan timbul keberanian kalau sudah kebiasa. Tambah dengan kata Yesus. Kalau kita sudah berani, terbiasa,
mengucapkan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati, kita akan berani juga untuk mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita terbiasa dan berani mengatakan Tuhan Yesus memberkati, kita juga akan timbul dorongan yang kuat untuk apa? Menceritakan siapa Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, kepada besti-besti kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu adalah proses. Alkitab juga berkata, setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan kepada perkara yang besar. Itu juga yang disampaikan oleh dosen saya. Dosen saya tahu bahwa tidak semua mahasiswa teologi itu bisa untuk bersaksi. Ada yang bergumul berkata-kata. Nah, dilatihnya seperti itu. Makanya kami di Batu Malang itu kemanapun kami harus ada 3S. Sapa, salam, satu lagi apa ya Mas Nur ya? Lupa saya. Senyum, sapa, salam, senyum, ya. Di situ kita diajarkan ya bagaimana kita harus ramah terhadap orang dan mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu cara kita untuk melatih kita menyampaikan kabar baik. Cara kita melatih diri kita untuk bersaksi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari lepas dari tempat ini, ketika kita naik Grab mungkin bertemu dengan orang, ya jangan lupa, simpel saja. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Itu cara melatih kita untuk apa? Orang yang pada akhirnya mau bersaksi. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang panjang lebar boleh mengajarkan kami tentang kuasa Roh Kudus untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu. Dan pada saat ini kami memberi diri kami untuk pimpin Roh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Meskipun kami punya kekurangan, meskipun kami punya keterbatasan di dalam hidup kami yakin dengan cara dan waktunya Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang bersaksi dengan kekuatan yang berasal dari Roh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kiranya kekuatan, damai, dan pertolongan menyertai kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, tiba waktunya bersama-sama kita akan mempersembahkan sebagian apa yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita iringi dengan pujian Hatiku Percaya.
kasih untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bersyukur malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul dan kami boleh mempersembahkan persembahan yang sudah kami persiapkan, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus menolong di dalam pekerjaan kami, di dalam perkuliahan kami, di dalam aktivitas kami, bahkan di dalam segala kegiatan kami. Dan kiranya apa yang boleh kami terima dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, membuat kami tidak lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahan telah kami kumpulkan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu BPJ yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan, sehingga persembahan boleh dikelola dengan pimpinan daripada Tuhan. Gereja ini boleh menjadi gereja yang memberkati banyak orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersembahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan dan menyaksikan warta gereja GKII Siloam Tarakan selama sepekan. Mana video? Salam, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, beribadah hari ini di Gereja Gema Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan. Gereja yang memiliki visi, gereja yang memberi kehidupan. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat tamu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama Jemaat Gereja Gema Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan. Dan selamat beribadah juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming ya, melalui YouTube channel GKII Siloam Tarakan. Dan kami juga sampaikan ucapan terima kasih untuk tim pelayanan, di mana kita hari ini dilayani oleh tim GKII Jemaat Eklesia Tanah Merah yang sudah melayani jemaat sekalian hari ini, dan hambanya juga yang telah menyampaikan kabar baik untuk kita pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Baik jemaat sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan berita jemaat untuk kita terkait dengan pelayanan ya, selama sepekan ke depan. Pertama, jadwal ibadah umum. Kita masih beribadah 3 kali ya. Kemudian ibadah doa Siloam pada hari Rabu 18 Juni 2025 pukul 19 atau pukul 7 malam bertempat di Gedung Siloam. Lalu jadwal ibadah kelompok doa ya, pada hari Kamis pukul 19 atau pukul 7 malam di rumah anggota masing-masing kelompok doa. Kemudian ada jadwal ibadah kategorial ya, dalam jemaat. Ada ibadah remaja pada hari Jumat 20 Juni 2025 itu pukul 18.30 atau pukul 6.30 sore bertempat di Gedung Siloam lantai 3. Kemudian ada ibadah Persimas ya, pada hari Jumat 20 Juni 2025 pukul 16 atau pukul 4 sore bertempat di Gedung Siloam. Lalu ada jadwal ibadah pemuda pada hari Sabtu 21 Juni 2025 pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam di gedung gereja. Kemudian ada jadwal ibadah perkawan pada hari Sabtu 21 Juni 2025 pukul 16 atau pukul 4 sore bertempat di Gedung Siloam. Kemudian ada jadwal ibadah berkarya. Ibadah berkarya setiap hari Minggu pukul 15.30 atau pukul 3.30 sore. Lalu ada informasi pelayanan minggu depan ya, 22 Juni 2025 bagi Bapak Ibu Saudara yang telah memberi diri ya silakan mempersiapkan diri.
Kemudian informasi tambahan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan e-bulletin, silakan menghubungi nomor admin yang ada di slide. Baik, itu saja dari kami informasi untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja Siloam selama sepekan. Baik Bapak Ibu Saudara, mewakili seluruh anggota jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Siloam Tarakan dan seluruh badan pengurus jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada tim dari GKI Eklesia Tanah Merah yang sudah melayani kita dari pagi sampai malam hari ini dan di ibadah perkarya juga tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan harapan kita pelayanan yang ada di Tanah Merah bisa berkembang dengan baik. Dan mungkin nanti kalau sudah material terkumpul bisa diinformasikan supaya bapak-bapak yang punya keahlian di bidang pertukangan ini ya bisa mengatur waktu untuk kembali ke Tanah Merah dan membantu pembangunan yang ada di sana. Ada ketua perkarya Pak Isto siap untuk menggerakkan semua anggotanya. Ya, itu saja tambahan dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Gembala, BPJ, beserta seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dan berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Apa yang Bapak Ibu tabur untuk gerejanya, Tuhan yang akan membalas dengan berkali-kali lipat. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari pemuda dan akan dilanjut untuk pengumuman dari Bapak Vikaris Petrus. Dipersilakan. Cek. Shalom. Ya, selamat malam, selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya mewakili pengurus pemuda GKI Siloam Tarakan. Pertama-tama saya ingin tanya dulu, bagi teman-teman mungkin yang merasa dirinya pemuda, masih pemuda, boleh angkat tangan. Yang masih pemuda, baru lulus SMA, bukan yang merasa, maksudnya ya, yang anak pemuda lah pokoknya. Intinya yang belum ke jenjang pernikahan, boleh angkat tangan? Oke, wah luar biasa banyak ya. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi pada malam hari ini saya ingin mengumumkan teman-teman yang mengangkat tangan tadi kiranya setelah ibadah ini boleh bertahan dulu sebentar. Ya, jangan langsung pulang dulu. Boleh menyempatkan diri. Nanti teman-teman boleh ngumpul di sebelah kanan saya, baris tempat duduk sebelah kanan saya. Nanti ngumpul aja, karena akan ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh pembina pemuda kita, yaitu Pak Nur Fitriadin, demi perkembangan pemuda di GKI Siloam Tarakan. Baik, setelah ini juga ada pengumuman tambahan. Setelah ini kita akan ada kesaksian dari pemuda Kabupaten Bulungan. Jadi teman-teman pemuda yang berasal dari Kabupaten Bulungan boleh maju ke depan setelah ini, setelah saya menyampaikan pengumuman untuk menyampaikan kesaksiannya. Oke, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam, Shalom. Terpujilah Allah, terima kasih buat waktunya. Sebenarnya mau menyampaikan untuk pembacaan perpindahan agama, tetapi saya baru dapat informasi bahwa mereka tidak bisa hadir sehingga ditunda untuk minggu selanjutnya. Bapak Ibu, dukung di dalam doa. Ada 2 jiwa namanya Ria dan Feni yang dari Muslim, dan mereka sudah dilayani oleh tim pengembalaan dan mereka sudah dibimbing untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu juga sudah ada surat pernyataan, tinggal mereka baca, dan hari ini mereka tidak bisa hadir karena berhalangan. Jadi dukung di dalam doa supaya mereka semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena keluarga mereka adalah keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat, demikianlah warta gereja yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Nanti doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Frans Yusuf. Bapak Ibu, kita akan pulang. Biarlah Roh Tuhan menolong dan menuntun setiap kita, memampukan kita menjadi saksinya yang hidup di dalam dunia ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Oleh karena pimpinan-Mu, ibadah kami boleh berjalan baik.
Bapa, kiranya segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Nama Tuhan ditinggikan, dan kami semua yang sudah meluangkan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan juga diberkati, sehingga iman kami bertumbuh, kerohanian kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami keluar dari tempat ini mengerjakan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan ketika kembali ke rumah masing-masing agar tiba dengan selamat di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah, kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupanmu mulai malam hari ini sampai Yesus Kristus Juru Selamat kita itu datang untuk yang kedua kalinya, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya, amin.